tidak pakai kertas, itu namanya membaca. Kalau pakai kertas, kalau pakai Quran, itu namanya membaca dan memegang. Jadi nggak harus membaca itu melihat, nggak harus. Jadi malaikat Jibril nggak bawa kertas, Iqra, bacalah. Yang namanya membaca itu tidak harus bawa Quran. Ini banyak sekali yang bertanya ke saya, Ustaz, kalau perempuan haid nggak boleh baca Quran? Iya. Hukumnya apa? Haram. Itu pendapat mayoritas ulama, haram, ya? Haram. Kalau kita baca Quran yang nggak pakai Quran, ya itulah yang baca Quran nggak pakai Quran itu. Kalau pakai Quran, dua haram yang dilakukan, karena itu baca dan memegang Quran. Memegang Quran juga diharamkan, gitu kan? Jadi ada dua haram yang dilakukan. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang tanpa membaca. Memegang dengan membaca ada dua haram yang dilakukan. Haram membaca dan haram memegang, ya. Jadi namanya Iqra, bacalah, itu tanpa kertas. Itu namanya membaca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi yang enggak membaca Al-Fatihah. Apakah Bapak pegang Quran saat salat? Enggak kan? Ya, jadi pemahaman orang Indonesia namanya membaca itu ada kertas di depannya. Baca, itu bukan. Baca itu adalah keluar huruf dari lidah, itu namanya membaca. Walaupun itu enggak memegang apapun, walaupun itu enggak melihat apapun, itu namanya membaca. Jadi tetap enggak boleh walaupun tanpa pegang Quran sekalipun. Ya, perempuan haid dan nifas enggak boleh baca Quran walaupun tanpa memegang Quran sekalipun. Karena membaca itu adalah membaca tanpa memegang. Kalau pakai memegang Quran juga, maka ada dua hal yang diharamkan, memegang dan membaca. Duanya adalah ada larangan yang berbeda, ya. Ada larangan yang berbeda, ya. Nabi mengatakan la yaqra'ul Qur'an junubun wala junub, wala haidun wala junubun. Tidak boleh membaca Quran, kata Nabi, bukan kata saya. Enggak boleh membaca Quran orang yang haid dan orang yang junub. Enggak boleh baca walaupun enggak pegang Quran. Ya, megang Quran lain lagi larangannya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya, orang yang kecuali orang yang suci. Nah, itu terkait dengan Quran. Hukum dalam Al-Quran, ya, hukum dalam Al-Quran itu ada 3 versi. Pertama, hukum yang ada dalam Al-Quran ada yang dalam bentuk hukum umum, ya. Jadi dalam bentuk hukum umum, terkait dengan perkara-perkara umum. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam perkara kalian. Kalimat bermusyawarahlah itu berlaku untuk semuanya. Jadi ini kaidah umum. Jadi ada beberapa hukum dalam Al-Quran berupa kaidah umum, berlaku untuk semuanya. Ya, dalam memutuskan kegiatan masjid musyawarah, dalam memutuskan acara keluarga musyawarah, dalam memutuskan apapun, ya, urusan pemerintah musyawarah, ya. Nah, itu versi yang pertama. Jadi ada 3 versi ayat dalam Al-Quran terkait dengan hukum. Yang pertama berupa kaidah umum. Ya, contoh yang lain lagi yang berupa kaidah umum, ya, bahwa kita wajib berlaku adil dalam keluarga, adil antara anak adil, antara istri adil, ya, antara teman adil, antara bawahan adil, ya. Jadi harus adil, ya, harus adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kalian berhukum kepada manusia, berhukumlah dengan adil. Itu kaidah umum, wajib adil, gitu kan? Wajib adil. Apa itu adil? Ya, adil artinya kita memberikan hak kepada semua orang, ya, sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi kalau kita ngobrol jangan ngadep ke satu teman saja, ngadep ke semua, lihat semua, gitu kan, harus adil. Ya, saya ceramah harus adil, lihat ke sana kemari, gitu kan, ya. Gak boleh lihat satu aja, gitu kan, ya. Harus adil, gitu kan. Sama istri perhatiin semua, gitu kan. Kalau punya istri lebih dari satu, Pak, ya. Tapi jarang yang punya lebih dari satu, ya. Sama anak perhatikan semua, ya. Penuhin kebutuhan semua, ditanyain semua, gitu kan, ya, diajarin semua,
semua, dibimbing semua, gitu kan, adil. Itu kaidah umum, ya. Banyak ayat-ayat yang berupa kaidah umum seperti ini. Yang kedua, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ada yang dalam bentuk global, tidak dijabarkan. Global tidak dijabarkan. Contohnya adalah terkait dengan perintah salat. Aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Bagaimana cara mendirikan salat tidak dijabarkan dalam Quran. Kita enggak akan temukan dalam Quran ya ayat yang berbicara tentang cara salat dari A sampai Z. Enggak akan kita temukan. Ya, global. Kenapa global? Umumnya ayat-ayat yang global itu terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak Allah, ya. Karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Anda enggak jabarin, ya. Yang penting inti ikutin Nabi, ya. Kalau sampai di situ ilmu inti, insya Allah diterima, ya. Karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Terkait dengan hak Allah, Allah enggak jabarkan. Allah enggak jabarkan. Allah enggak jabarkan. Beda dengan manusia. Kalau terkait dengan hak dia, oh dia jabarkan satu persatu, ya. Hak saya berhak untuk dinafkahi. Ya. Pak, saya berhak untuk dinafkahi sama bapak, ya. Saya berhak untuk dinikahkan, ya. Nanti kalau saya nikah, nanti tolong beli rumah juga, gitu kan, ya. Kalau manusia dirinci, ya. Kalau Allah enggak, Allah mengalah. Terkait dengan hak Allah, Allah enggak jabarkan. Aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana cara salat? Ikutin Nabi, ya. Kalau ilmu inti sudah sampai di situ aja, gitu kan, ya insya Allah ada terima, ya, ada terima. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Enggak Allah jabarkan juga keluarkan zakat. Zakat itu hak Allah atau hak manusia? Hak Allah. Zakat itu hak Allah, ya, hak Allah. Atau hak manusia? Hak Allah itu, ya, bukan hak manusia. Wajib kita kasihkan kepada Allah, tapi lewat orang miskin, gitu kan? Namanya hak manusia itu ada yang dirugikan, itu baru hak manusia. Ada yang dirugikan, baru hak manusia. Saya pukul orang, itu hak manusia. Dia berhak untuk balas, dia berhak untuk menuntut rugi, gitu kan? Itu baru hak manusia. Hak Allah tidak ada manusia yang dirugikan, tapi hak manusia ada yang dirugikan. Ada orang tertentu, Ustaz, gak bayar zakat orang miskin dirugikan, tapi tidak tertentu. Kalau hak manusia itu ada orang tertentu yang dirugikan, itu namanya hak manusia. Ya, saya ambil uang dia, itu hak manusia. Dia berhak untuk minta kembalikan dan dia berhak untuk menuntut secara hukum, gitu kan? Dia berhak untuk minta dipotong tangan saya, gitu kan? Gitu kan? Jadi itu terkait dengan hak Allah dengan hak manusia. Hak Allah nggak jabarkan. Wa atuz zakat, dirikan keluarkan zakat, Allah nggak jabarkan. Karena itu hak Allah, ya. Lewat Nabi Muhammad dijelaskan, gitu kan, zakat hasil pertanian gimana, gitu kan, ya. Zakat emasnya gimana, ya. Berapa zakat emas? Allah cuma menyebutkan secara global. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak, tidak berinfak di jalan Allah, tidak berzakat, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar buruk kepada dia dengan azab yang pedih. Tidak dijabarkan bagaimana berzakat emas dan perak, ya. Tapi lewat Nabi Muhammad yang menyimpan emas dan perak, yang masuk kategori emas dan perak semua harta berharga. Kita kalau menyimpan harta berharga, walaupun dalam bentuk deposito, walaupun dalam bentuk rupiah, wajib dizakatin. Yang disimpan, ya. Banyak yang nanya, Ustaz, saya punya deposito 1M, ya, di bank syariah, ada bagi hasilnya. Yang saya zakatin itu bagi hasil atau 1M-nya? 1M-nya yang dizakatin plus bagi hasilnya. 1M ditotalkan bersama bagi hasilnya, wajib dizakatin 2,5%. Mereka yang menyimpan emas dan perak tidak menzakatinya, tidak menzakatin simpanannya itu. Jadi bukan hasilnya, banyak yang salah paham, ya. Bukan hasilnya, bukan hanya hasilnya, tapi yang disimpan plus hasilnya. Jadi ditotalkan 1M bagi hasilnya berapa dapat per tahun? Ya taruhlah 100 juta, berarti 1,1 M dikali 2,5%, itulah zakatnya. 1 M zakatnya 25 juta. 1
1M ya, itu 40 coba ya. 25 juta ditambah yang 100-nya itu 2,5, berarti 27 juta setengah. Bapak dapat 100, 27 juta setengah. Terima kasih sama Allah, 1M-nya masih utuh. Lah Ustaz, di bank masih lah utuh Ustaz ya, aneh gak zakatin juga masih utuh ya. Kalau hilang bank tanggung jawab gitu kan. Allah bisa hanguskan, Allah bisa hanguskan ya. Allah jadikan keluarga itu sakit, itu harus keluarkan itu 1M ya. Allah jadikan naudzubillah rumahnya terbakar, itu harus tanggung rumah, keluar juga 1M-nya. Benar gak Pak? Bisa Allah keluarkan dengan cara yang sangat mudah. Ma'alaihi illa yaqula kun fayakun. Allah cuma mengatakan jadilah maka jadilah. Terima kasih sama Allah, ini gak keluar 1M-nya ya. Allah bisa paksa ente keluarkan 1M itu. Benar gak Pak? Bisa habis. Jadi harus kita keluarkan zakatnya. Nah ini tidak dirinci dalam Quran. Allah cuma menyebut dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang menyimpan emas dan perak dan tidak menzakatinya, maka beri kabar buruk kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi yang kita simpan dari harta berharga semuanya harus dizakati. Ya, semuanya dinilai. Emasnya berapa, peraknya berapa, berliannya, berlian lebih mahal dari emas kan? Ya, berliannya gitu kan ya, depositonya, rekeningnya, totalkan semua, keluarkan 2,5%. Ya, bukan hanya hasilnya, bukan tambahannya. Ustaz, saya punya emas 100 gram, wajib dizakatin? Wajib, setelah kita simpan selama setahun. Setelah setahun 100 gram ini karena setiap bulan beli jadi 150. Yang dizakatin berapa Pak? 150 gram. 150 gram dikali 2,5%. Itulah yang wajib dizakatin. 100 gramnya 2,5 gram, ya 50 gramnya adalah sekitar 1,2,5 gram. Berarti sekitar 3 gram 750, ya sekitar itulah ya. Jadi 4 gram kurang sedikit. Dizakatin. Ya, Allah kasih 50 gram Bapak. Ini cuma mintanya berapa? 3,7,5 gitu kan? Enggak banyak. Ya. Bersyukur kepada Allah, ya. Allah simpan, Allah jagain sehingga enggak keluar. Kalau mau Allah jadikan dia keluar juga Pak. Ya, kalau mau jadi keluar juga Pak, ya. Naudzubillah. Ya, naudzubillah anak kita kecelakaan harus kita keluarkan duit, keluar juga itu, dijual juga jadi emasnya. Jadi alhamdulillah Allah jagain, Allah yang jaga. Kalau bukan Allah jaga maka enggak jadi. Maka zakatin jangan kita ragu-ragu dalam berzakatnya. Terima kasih sama Allah, Allah jagain. Ya, Allah jagain. Jangan kita mengatakan, "Oh, saya depositokan pastilah utuh." Enggak akan utuh kalau Allah jadikan harus keluar. Ya, kalau Allah jadikan harus keluar, maka keluar juga, habis nantinya. Betapa banyak orang punya harta miliaran akhirnya jadi bangkrut, jadi miskin, Pak. Ya, rumahnya tinggal di rumah gubuk doang. Allah bisa, dan Allah contohkan dalam Al-Quran. Allah contohkan dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran terkait dengan orang yang tadinya sejahtera, ya. Aku habiskan, kata Allah sekaligus. Bisa aku habiskan. Jadi kita terima kasih sama Allah, semua harta kita wajib dizakatin. Nah itu Allah jelaskan dalam Al-Quran secara global. Enggak dirinci, yang rincinya adalah Nabi. Jadi bentuk yang kedua, ayat Quran yang menjelaskan secara global. Yang global ini umumnya hak Allah. Ya, umumnya hak Allah, bukan hak manusia. Yang ketiga, yang dirinci. Yang dirinci ini umumnya hak manusia. Karena manusia susah memaafkan. Ya, warisan tidak ada hukum yang paling detail dibandingkan warisan. Karena itu hak manusia. Hak manusia ada yang dirugikan, gitu kan? Jadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Allah detailkan. Allah berwasiat kepada kalian warisan untuk anak kalian laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Allah detailkan. Ya, anaknya laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Enggak usah dirubah. Itu wasiat dari Allah. Allah berwasiat. Kenapa Allah berwasiat? Karena itu harta Allah. Harta kita ini adalah harta Allah. Ini handphone yang ada di tangan saya punya
saya punya hak selama hidup saya. Saya mati jadi balikin ke siapa? Yang nitipkan dia itu punya Allah. Ahli waris saya entar Allah kasih berapa ente ambil. Yang Allah nggak kasih ente jangan diambil karena itu punya Allah. Kalau saya nitipkan handphone ini kepada seseorang lalu seseorang itu meninggal, siapa yang berhak? Saya, karena saya yang nitipkan. Ya, jangan diambil sama anaknya, kecuali kalau saya kasih ke anaknya, gitu kan, baru boleh. Jadi banyak orang yang nanya, Ustaz, kok waris boleh nggak kita sepakat ya Ustaz bagi rata? Nggak usah, nggak boleh. Karena itu punya Allah dan Allah sudah kasih wasiat dalam Quran. Yusikumullah, Allah berwasiat ya tentang harta kalian untuk anak kalian laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Nggak usah dirubah itu wasiat dari pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini titipan Allah kepada saya berhak menggunakan saat hidup, saat saya mati karena hak guna saya habis, saya kembalikan kepada Allah dan Allah yang berhak baginya. Jadi itu makanya hukum waris Allah detailkan. Pertama karena itu hak manusia. Ya, manusia susah memaafkan, manusia susah meridhoi. Ya, berantem ibu sama anak gara-gara warisan. Berantem kakak adik gara-gara warisan, gitu kan? Jadi ikutin wasiat Allah karena ini. Jadi prinsip pertama, Ustadz gimana mau bagi warisan Ustadz? Ya semuanya motor ya. Prinsip pertama itu yang harus disampaikan. Ini bukan harta almarhum, ini harta Allah. Almarhum cuma punya hak guna. Saat almarhum sudah meninggal, kembalikan kepada yang dititipkan yaitu Allah. Biarkan Allah yang bagi. Ente kalau ngambil harta Allah, Allah murka. Ini kalau handphone saya titipkan kepada seorang lalu dia meninggal diambil sama anaknya, saya marah nggak? Lah punya saya handphone, kok diambil? Kalau saya kasih ke dia baru, gitu kan? Mana Allah murka? Makanya ayat warisan itu ditutup dengan ancaman. Ayat warisan Allah tutup dengan ancaman. Ayat warisan di ayat 11, 12, 13, 14 dari surah An-Nisa. Ayat 14-nya itu ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, yudkhilhu naran, pasti Allah masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa lahu adzabun muhin, dia berhak azab yang menghinakan. Jadi jangan dilanggar ya. Jangan dilanggar. Jadi kenapa Allah detailkan hak manusia? Jadi ada 3 versi ayat hukum dalam Quran. Pertama, ayat hukum berkaitan dengan kaidah umum, berlaku untuk semua masalah. Seperti perintah musyawarah, perintah berlaku adil ya. Itu contoh saja, ada banyak lagi ya kaidah-kaidah umum. Yang kedua, ayat yang Allah jelaskan secara global dan itu umumnya terkait dengan hak Allah. Ya, global nggak terlalu didetail sama Allah karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Cukup inti belajar sama Nabi, yang inti pahamin, Anda terima insyaallah ya. Tapi yang ketiga Allah detailkan dan ini umumnya terkait dengan hak manusia. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala detailkan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah. Wa tudlu biha ila al-hukam, jangan kalian sogok hakim, litakulu fariqan min amwalin nas, untuk bisa ngambil harta orang lain. Nyogok hakimnya nggak boleh, ya, merampas harta orang lain, ya. Jangan kalian sogok hakim kata Allah untuk mengambil harta manusia, padahal kalian sadar bahwa itu bukan harta kalian. Hak manusia Allah detailkan, Allah detailkan. Jadi nggak boleh kita nyogok untuk ambil harta orang, ya. Nggak boleh kita makan harta orang lain kecuali secara sah, ya, secara sah. Ustadz, saya menemukan uang di jalan, ya, 100.000. Apa yang harus saya lakukan? Umumkan. Saya masukin jalan ke masjid? Jangan. Bukan uang ente umumkan. Bukannya masukin jalan ke masjid, bukan. Umumkan dulu. Kewajiban pertama umumkan supaya orang yang memilikinya, yang berhak itu dia punya jejak. Siapa yang menemukan uang saya? Ada pengumuman. Oh, si A, ada nomor telepon itu ya. Pak, Bapak nemu uang? Iya. Berapa Pak?
100.000. Uangnya apa Pak? 100.000 uang merah, ya, yang ada gambar proklamatornya, ya. Berarti benar, ya. Jatuhnya di mana Pak? Jatuhnya di dekat Masjid Al-Ittihad. Waduh, berarti benar, ya. Ketemunya di dekat Masjid Al-Ittihad. Berarti punya dia ini, ya. Uangnya mana Pak? Uangnya udah saya masih ke terangan masjid. Wah, nggak bisa Pak. Ane butuh sekarang Pak. Ane lagi lapar nih mau makan. Wajib ganti Pak. Punya dia itu. Nggak boleh ngambil harta orang lain tanpa hak. Ya, Ustaz, banyak kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya punya utang sama orang, belum bayar, saya nggak ketemu lagi sama orangnya. Apakah boleh saya masukin jelekan masjid? Enggak. Siapa yang bilang boleh masukin jelekan masjid? Kalau Bapak mau masukin jelekan masjid, silakan masukin jelekan masjid. Tapi utang Bapak masih ada. Utangnya masih ada karena itu hak orang. Kalau hak orang tetap masih ada utangnya. Tinggal nanti perhitungan di hadapan Allah. Supaya dosa ente hilang, habis gitu kan. Boleh silakan Bapak mau sedekah. Ini utang ane 500.000, ini 500.000 ane sedekahkan atas nama si fulan, ya, atas nama orang tersebut. Nanti di hadapan Allah kan Allah mengadili nanti, ya. Ya, si fulan memang dia punya utang sama ente, tapi dia udah sedekah, pahalanya buat ente. Gimana ente itu apa enggak? Nanti Allah yang adilin. Ya, Allah yang adilin. Apakah cukup dengan sedekah itu atau enggak cukup, gitu kan? Tapi ente tetap masih punya hutang yang harus diadili di hari kiamat nanti. Jadi hak manusia enggak akan hilang sama sekali. Jadi hati-hati dengan hak manusia. Allah detailkan dalam Quran terkait dengan hak manusia. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ayat hutang, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang lebih panjang daripada ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah detailkan kalau terkait dengan hutang berhutang karena hak manusia. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang satu sama lain, maka tulis, kata Allah. Kenapa tulis? Karena itu hak manusia. Jangan sampai nanti 1 sen nggak boleh dimakan. Jadi tulis berapa utangnya Pak, saya mengutang sama Bapak, itu kan berapa? 5 juta. Tulis telah terima uang dari si Anu 5 juta sebagai pinjaman yang akan dikembalikan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Karena itu hak manusia. Hak manusia. Tiba waktunya tanggal sekian, Bapak harus bayar. Bapak harus bayar, ya. Jangan mangkir. Tiba datang waktunya, Bapak harus bayar. Jangan ditunda. Kalau ditunda maka zalim. Matrul ghani dzulmun, kata Nabi. Orang yang punya uang menunda bayar hutang, punya uang dengan syarat punya uang. Kalau dia nggak punya uang, nggak boleh dipaksa. Ya. Tapi yang dimaksud dengan punya uang ini, punya uang tunai atau punya uang untuk bisa bayar hutang, atau dia punya aset yang bisa dia jual untuk bayar hutang. Mungkin dia nggak punya uang 100 sen pun, tapi rumahnya 5 miliar. Jual Pak, bisa bayar hutang kan 5 miliar, hutang Bapak 1 M, rumah Bapak 5 miliar, jual dulu rumahnya 5 miliar, beli rumah yang 4 miliar, 1 miliarnya bisa dibayarkan hutang. Bapak udah bayar hutang maka zalim. Itu hak manusia, ya. Makanya Nabi mengatakan matrul ghani dzulmun. Orang yang nunda bayar hutang padahal dia mampu bayar hutang. Mampu bayar hutang gak harus punya uang di kantong, gak harus punya uang di rekening, ya. Bapak punya aset cukup buat bayar hutang, maka itu berarti Bapak mampu bayar hutang, ya. Banyak orang kadang-kadang punya hutang cuma 3 juta Pak, rumahnya enak, tapi gak bayar-bayar. Oh, ini gak punya uang, oh, ini lagi pandemi ini, gitu kan, dia ada di PHK, Bapak di PHK, tapi rumah Bapak kan 5 M, bisa dijual, nggak pindah ke rumah yang 1 M, masih ada kelebihan 4 M, Bapak masih orang kaya berarti, ya. Jadi itu hak manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala detailkan. Tidak tadi beda ini belajar sepak tubuh, tulis. Kenapa ditulis? Pertama, takut lupa tanggal bayarnya. Karena kalau kita pas tanggal bayarnya kita nggak bayar, padahal kita mampu zalim. Yang kedua, takut lupa berapa nominalnya. Karena kalau lupa berapa nominalnya, ya, sengaja dilebihkan riba, sengaja dikurangi hak orang, gitu kan? Enggak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala faktumu sampai tulis. Jadi Islam agama yang mengajarkan membaca Iqra dan mengajarkan menulis, faktumu tulis, gitu kan? Jadi Islam adalah agama yang udah dari dulu mencanangkan belajar membaca dan menulis. Walaupun nabinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi Islam memerintahkan untuk belajar membaca dan
Jadi itu terkait dengan, jadi hukum-hukum terkait dengan hubungan antar manusia umumnya didetailkan. Jadi kesimpulannya ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ada yang dalam bentuk kaidah umum, arti di kaidah umum itu bisa diterapkan dimanapun. Ya, di keluarga, di RT, di masjid, semuanya bisa diterapkan. Ya, seperti perintah adil, perintah musyawarah tadi. Yang kedua, Allah jelaskan tapi global, nggak didetailkan. Itu umumnya hak Allah. Karena Allah Maha Maaf bagi Maha Pengampun. Yang ketiga, terkait dengan hak manusia Allah detailkan, seperti ayat hutang, ayat warisan. Ya, oke, demikian karena waktunya udah 6 lewat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.